Halo semuanya. Kongbang WhatsApp. Yaudah, jadi malam ini kita kepengen ngobrolin tentang Daigaku. atau bahasa Indonesianya universitas. Iya. Jadi Daigaku ni tsuite hanashite hanashite kitayo to omoimasu. Ja, yoroshiku onegaishimasu. Yus, hanjimashou. Oke, jadi di topik kita tentang Daigaku atau universitas ini kita bakal bagi jadi 3. Yang pertama itu kita ngobrolin sebelum masuk Daigaku, Yap. itu kita butuh apa aja sih, terus apa yang harus kita lakukan. Persiapan lah. Iya, yang keduanya itu kita bakal omongin pas hari H-nya Daigaku. Oke. Jadi pas hari penentuannya itu tuh yang bikin deg-degan. Hari H. Iya, hari Oh, iya. H. Nah, yang terakhir ini kita bakal obrolin setelah ujian. Ya, setelah ujian. Setelah ujian. Yaudah, kita bahas satu persatu. Oke. Jadi sebelum masuk Daigaku tuh kita mesti ngapain dulu sih? Kita menurut saya nih yang yang paling penting itu nentuin minat Nah, itu dia. sendiri. Itu pelajaran yang kita dapat di Jepang Iya. tuh. Menurut saya paling penting sih. Iya nggak sih? Mm-mm. Menurut Maru kenapa pentingnya? Menurut saya pentingnya kenapa ya? Kan kalau di Indonesia nih, rata-rata orang masuk Daigaku itu kan Universitas ya? masuk universitas itu kan berdasarkan kita mau kerja di mana atau mau kerja di bidang apa. Nah, kalau misalnya di Jepang itu tuh beda banget, dan malah mungkin yang di Indonesia itu caranya kurang tepat ya menurut Iya. saya sih. Jadi Bukan gini loh. salah tapi kurang tepat. Iya, ya. bukan salah tapi kurang tepat. Nah, jadi gini, kenapa sih keminatan itu penting? Karena gimana ya? Minat itu kan keinginan dari diri sendiri kan. Iya, Kalau menurut saya sih keminatan kenapa penting itu, satu itu kan dari diri sendiri juga kan. betul betul. Kalian misalnya di universitas ini tuh kalian mau ngapain? Nah, Setelah itu masuk dia. di universitas ini kalian mau ngapain? Iya, Gitu. Jadi bukan sekedar cuman belajar, Belajar. tapi apa yang pengen dilakuin? Iya, apa yang kepengen kalian lakuin? Tujuan kalian tuh apa masuk kuliah Dan ini? kedepannya itu bakal jadi apa Iya, buat kalian? jadi kalian tuh mesti punya vision. Betul banget itu. Iya, Vision tuh paling bahasa penting. Indonesia apa ya? Eh, Jadi pokoknya penglihatan. Tujuan, Iya, tujuan. tujuan Kalian ke kedepannya di universitas ini mau ngapain gitu. Betul. Jadi rata-rata bukan rata-rata semua sih. Iya, semua universitas di Jepang itu mungkin kayak ini sistem pendidikan Jepang deh ya. kayaknya sih Di gitu. sekolah juga kan ada Iya, tes itu interview juga. gitu kayaknya sistem pendidikan Jepang tuh gini. Kalian ditanya kalian tuh kedepannya mau ngapain? Misalnya di betul. sekolah ini mau ngapain? Iya. Di universitas ini mau ngapain? Selain belajar ya. Iya, selain belajar, hal apa yang pengen kalian lakukan di sini? Iya. Itu ditanyain kan? Makanya Iya nggak itu sih? dia. Jadi kemintaan itu paling penting sih. Dan itu pun keinginan dari diri sendiri kan bukannya Iya, enak ya nggak sih, bukan bahagia. itu dia. Jadi gimana ya? Hidup kan pendek. Iya. Masa kalian pengen ngabisin waktu 4 tahun kuliah buat belajar Cuman, hal yang kita iya, kagak mau sih, buat bener belajar hal yang kita nggak suka. Jadi ya kemintaan sih paling penting sih. Ya menurut saya sih kalau misalnya bisa diterapin di pendidikan Indonesia Iya. itu bagus banget sih. Menurut saya sih itu juga bagus banget. Jadi kemintaan paling penting. Jadi sebelum kalian mau masuk ke universitas masuk di universitas Jepang, apa? kalian dari jauh-jauh hari Iya. udah harus tentuin minat kalian Betul. gimana. Misal Gitu. kalau kayak saya kan minatnya ya di peternakan dan pertanian. Kan kayak gitu. Jadi bisa dari sekarang ya gimana lah gitu ya soal Iya. itu kan. Kalau Itu misalnya minatnya. Dava, minatnya apa sih? Ya saya sih ya minatnya ke hubungan-hubungan gitu loh, kayak Oh, hubungan hubungan internasional gitu ya ya. yang itulah yang Oh. berkaitan sama apa namanya? Pemerintahan itu maksudnya. Iya kali ya. Iya, apa sih itu maksudnya? Ya, Pokoknya pokoknya gitulah. yang soal sosial gitulah. Sosial lah. Iya. Sebenarnya sih ini apa peminatan secara garis besarnya ya. Iya. Nah, kalau misalnya pengen masuk Daigaku, ntar lo bakal tanya lagi tuh. Misal nih, kayak saya kan peternakan. Nah, peternakannya saya minatnya tuh di mana gitu. Oh. Saya tuh ditanyain loh. Jadi kan ada 2 macam kan peternakan tuh kan ada yang Shiogata sama Ogata. Kalau Apa yang sih itu? Shiogata itu kan yang kayak hewan-hewan kecil, kayak misalnya bebek, ayam. Terus yang Ogata itu tuh artinya tuh Yang besar-besar. yang besar-besar, iya kayak sapi gitu, kuda atau domba. Malu milihnya yang mana? Kalau saya sih pas mensetsu ya saya Iya. bilangnya Interview ya. Iya, pas interview saya tuh bilangnya yang Shiogata maunya, yang kecil, karena di Indonesia kan kalau menurut saya ya banyak orang tuh yang suka makan ayam. Nah, Kayak itu tuh gitu. itu tadi itu juga kunci kan. Tadi Maru kan ngomong ditanya kan Maru pas interview. Kamu maunya minatnya mana? Iya. Shogata kan yang kecil tadi, apa yang peternakan Iya, kecil gitu. peternakan kecil. Nah, di situ ada lagi pertanyaan, kenapa? Iya, kenapa kayak gitu. Nah, di situ Nah, kalian harus bisa iya, ngejelasin. itu dia. Maka dari itu minat itu harus ditentuin dari jauh-jauh hari Kalau biar kalian kalian nggak bisa jawab, itu tuh 90% Iya. nggak bakal diterima. betul banget. Jadi itu Ngomong yang paling jujur, penting iya, sih. ngomong jujur aja 90% nggak bakal diterima. Makanya kalian harus jauh-jauh dari hari gitu. Kan kalau saya kan misalnya kamu
kenapa mau di universitas ini. Mhm. Misalnya saya jelasin kan, universitas ini ya gini. Nah, setelah itu kenapa mau milih hubungan internasional misalnya, atau yang sekarang saya kan global apa sih ningging mungko tuh ya? Global Syaka ya. Iya, global communication gitu kan Iya, ya. gitulah ya. Kenapa mau gini ya? Saya bilangin aja apa namanya? Sekarang di dunia ini ya kayak ada beberapa masalah Iya. moral lah gitu, dan Heeh. saya pengen memperbaiki Iya itu. sih, benar sih. Dia nanya kenapa? Itu tuh kenapanya itu tuh yang paling penting tuh Iya, dijawabnya. kenapanya Itu kuncinya tuh. Heeh. Karena kadang dipikir pun Iya. susah juga, Bener kadang banget. kagak keluar gitu. Padahal itu Ataraimena Koto ya nggak sih? Iya. Kayak hal kecil lah gitu yang bener-bener tapi itu paling penting deh. Jadi berkata gini deh, kenapa kamu pengen masuk peternakan kalau saya? Kan Hmm. kita kalau misalnya cuma jawabnya karena karena suka. saya suka. Ya, semua orang Ya, juga iya sama bisa gitu loh. Itu nggak Tapi bisa. oke, kamu suka. Terus kenapa? Mm-mm. Gitu. Kamu kan nggak punya tujuan ke depannya. Buat Iya, apa saya betul banget. saya masukin kamu ke universitas saya Nah, gitu? itu Apa juga. untungnya saya masukin kamu? Itu juga gitu. penting banget. Untungnya universitas ini nerima kita, dan Iya. untungnya kita masuk Masuk universitas ini. universitas Jadi itu apa? saling ada hubungan timbal balik Iya. keuntungan gitu loh. Apa bahasa IPA-nya tuh? Simbiosis Ya, mutualisme. simbiosis berkestrup. Nah gitu. Itu penting Iya. sih. Penting banget, Mar. Terus juga saya ditanyain lagi loh. Jadi masuk peternakan nih, apa sih yang kamu pengen pelajarin? Terus saya bilang karena Oh iya, orang itu tua dia. saya itu kan dari saya kecil, mereka emang kan pebisnis gitu kan. Jadi saya tuh emang kepengen masuk peternakan tuh emang buat bisnis gitu. Nah, makanya saya tuh disalurin ke mereka, dianjurin kalau misalnya masuk ke peternakan ini, kamu ngambil yang bagian ekonominya. Jadi lebih ke yang bagian jualan-jualannya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Jadi Iya. bener-bener rinci banget. Iya. Nah, maka itu kalian paling penting ya minat ini, karena di tes interview universitas Iya, Jepang itu rata-rata Pasti pertanyaannya ditanyain. soal minat kalian. Jadi ya itu tergantung psikologis kalian sih, ya nggak sih Betul, pertanyaannya betul. sih. Jadi nyambung juga sama psikologis Iya. gitu kan. Jadi ya satu itu keminatan. Iya, satu keminatan. Itu harus dari jauh-jauh hari, inget Betul, ya nggak? betul. Dari jauh-jauh hari. Ini sih kayak video bakal panjang banget, jadi Iya. mohon maaf ya kalau misalnya isinya cuman omongan-omongan Iya. kita. Terus kita masuk ke bagian selanjutnya. Jadi sebelum masuk Daigaku itu kita mesti tahu dulu yang namanya info. Itu penting banget juga. Iya. Jadi setelah kita tahu keminatan kita mesti tahu dong keminatan kita ini tuh bisa disalurkan ke Daigaku yang mana, Ya. ke universitas yang mana. Kalau misalnya kayak Dalfa kan yang bagian global communication atau apa sih namanya tuh? Soal sosial. Iya, soal sosialan kayak gitu. Sosialan. Jadi kan kayak Dalfa kan tentang global communication atau sosial kayak gitu kan. Masalah Nah, sosial gitu saya. Iya, dia kan harus tahu dong masuk Daigaku mana nih yang bagus kan kayak gitu. Betul. Nah, itu caranya gimana sih Dalfa cari infonya? Pertama sih nanya-nanya sama sensei ya, sama Oh, sensei iya. Tachi gitu kan. Dan jangan cuma ngandelin sensei juga, kita juga harus perlu nanya-nanya ke senior-senior juga, ada di mana aja gitu universitas yang bagus yang mana gitu kan. Sama internet sih. Oh iya, internet sih. Nah, kalau ngomongin internet nih, nyari sekolah, saya punya web bagus yang namanya tuh jpss.jp. Iya itu lengkap Ntar banget. saya tulis di kolom komentar. Itu lengkap banget sih guys. Iya, jadi kalian tinggal cari nih keminatan kalian apa, terus misal kalian kepengennya tinggal di daerah Tokyo gitu. Iya, Nah, kayak kalian ketik aja Tokyo. pokoknya tinggal ketik aja semua, Ntar ntar muncul bakal semuanya. muncul listnya. Yang di Tokyo gitu. Yoi. Dan Terus tinggal nyari jurusannya aja ya. iya itu kayak harga uang sekolah, terus iya betul banget tuh. segala macamnya itu semua udah Udah ada. masuk di situ. Jadi pokoknya komplit. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah persiapan. Yeps. Yoi. Jadi maksudnya persiapan ini tuh Apa aja sih gitu iya, kan. apa aja sih yang kita butuhin? Kan nggak mungkin dong kita masuk ya udah cuman masuk gitu doang. Iya, Kan pasti butuh ada- sesuatu iya, kan bener. gitu. Syarat ya? Iya nggak Iya, sih? ada syaratnya lah. Nah, Dan itu apa aja? Ayo Nah, kita langsung oke, kita ngomongin. langsung. Jadi yang pertama itu kita tuh butuh yang namanya EJU. Itu tuh EJU apa itu ya? kepanjangannya apa ya? Examination Ya, Examination Japanese University University kali ya. Iya, Pokoknya, kali pokoknya ya. lupa lah. Iya, Nanti kita tulis di iya sini di deh. situ ya. Nah, itu tuh apa sih, Maru? Nah, jadi EJU itu tuh kayak penyetaraan. Jadi kayak kan kita kan orang luar nih kan, kita kan Ya. gaijin. Nah, itu jadi kita bakal disetarain levelnya sama orang-orang Orang Jepang. Jadi kayak SBMPTN ya. iya buat orang kayak asing lah SBMPTN, gitu. tapi di Jepang dan Iya. gitu aja. Jadi gini, kan karena kita orang asing, kita kan nggak sekolah SMA di Jepang kan. Betul. Dan kita butuh nilai kan Iya. buat masuk ke universitas itu kan. Kurikulum kan juga Iya. beda. Makanya nilai EJU ini ya Iya, dibutuhin. dibutuhin buat itu. Gitu. Terus selain EJU apa aja sih yang dibutuhin, Maru? Oh, tunggu. Kita bahas EJU lebih dalam dulu deh. Oh biar iya, yang lain ini lebih penting ngerti banget ya. sih.
Karena kan EJU tuh ya kuncinya. Iya benar banget. Hampir semua Daigaku itu tuh pasti butuh EJU kan gitu. Benar banget. Nah, pertama apa sih EJU? Ada apa aja ulangannya? Kalau misalnya buat kalian yang IPS, kalian bisa ngambilnya pertama Nihongo, bahasa Jepang. Terus Shogokamoku. Jadi Shogokamoku itu terdiri dari apa ya? Bahasa Inggris itu Japan and the World ya. Ngerti. Jadi isinya tuh sejarah ya, ekonomi, geografi, sama pelajaran IPS lah pokoknya. Ya, pokoknya pelajaran IPS. Pelajaran IPS ya itu ya. Sama satu lagi MTK gitu. Oh gitu. Itu buat IPS. Kalau yang IPA berarti sebenarnya wajib cuman si ini doang ya, si bahasa Jepang doang kadang ya. Iya, benar. Jadi sisanya itu opsional. Iya, benar. Jadi tergantung kuliahannya di mana. Benar. Maka dari itu nyari info harus lebih dulu dibanding EJU-nya. Itu betul sekali. Jadi karena kan setiap universitas beda-beda kan. Iya, yaudah sekarang yang IPA. Saya jawab pertanyaan Dalva. Jadi kalau yang IPA itu, kalau di universitas saya ya, yang dibutuhin tuh pertama bahasa Jepang. Terus yang kedua itu tuh yang dibutuhin. Jadi ada 3 pilihan nih. Iya. Pertama ya, kalau yang IPA ya ada kimia, fisika sama biologi. Jadi ada kagaku, terus kimia itu kagaku, fisika itu butsuri. Kalau yang biologi itu namanya seibutsu. Nah, itu jadi antara 3 itu kita pilih 2. Misal kalau misalnya saya sih, karena saya nggak gitu jago fisika ya, biasanya nggak jago semuanya sih. Ya pokoknya saya ambilnya jadi tuh kagaku, si kimia, sama seibutsu, biologi. Terus jadi kan udah ada 3 tuh ya, bahasa Jepang, kimia sama biologi. MTK gitu. Terus itu juga sama matematika. Nah, matematika ini tuh dibagi 2 level. Jadi level pertama yang gampang. Course 1 ya? Iya, course 1 umumnya sih IPS yang pakai ya? Iya, pakai. Nah, kalau yang saya mesti belajar yang course keduanya. Oh, itu harus ya yang harus, itu yang IPA ya? Dan beberapa Daigaku, beberapa universitas itu tuh membutuhkan EJU dengan full bahasa Jepang. Jadi kita ambil kimia sama biologinya, kalau saya itu pakai bahasa Jepang, sama matematika juga bahasa Jepang. Sama saya juga yang Shogokamoku itu kayak sejarah. Ada juga sih beberapa kuliahan yang butuh EJU-nya pakai bahasa Inggris. Cuman ini disclaimer aja sih ya. Kata sensei sih yang Inggris itu jarang banget kepake sih. Oh, jarang ya? Jadi bagusnya kalian pakai bahasa Jepang, ngambil EJU-nya itu. Begitu jadi. Karena jarang ada universitas yang ngebutuhin EJU bahasa Inggris itu jarang banget gitu katanya. Bahkan kata sensei ya, ini menurut sensei sih nggak kepake. Oh gitu. Percuma gitu ambil itu. Jadi lebih bagusnya sih ya pakai bahasa Jepang. Saya juga kan sebelumnya mau pakai bahasa Inggris kan. Diomongin sensei gitu. Bisa ngambil bahasa Jepang. Terus sistem penilaian EJU tuh gimana sih? Kita bahas yang bahasa Jepang dulu ya nih, yang Nihongo-nya ya. Jadi Nihongo itu dibagi ke 4 penilaian ya. 4 penilaian. 4 penilaian. Jadi pertama Dokai. Dokai itu reading. Iya, reading. Jadi, bahasa Indonesia apa? Membaca. Terus Chodokai itu listening and reading dibarengin itu. Iya, jadi listening sinagara gimana listening sinagara. Ini Java English. Ada cerita sambil kita dengerin gitu. Nah, gitu. Jadi kita membaca sambil kita dengerin dengerin omongan. Soal ya. Nah, terus satu lagi Chokai itu cuman listening doang. Iya, mendengarkan doang. Dan yang terakhir ini Kijutsu. Jadi Kijutsu itu kayak isei. Iya, isei. Bahasa Indonesia apa ya? Esai. Iya. Jadi ada permasalahan, kita selesain. Nah, ini ntar kita ngomongin lagi nih soal Kijutsu. Soalnya ini menarik sih. Menarik sih. Nah, jadi si nilai Nihongo itu kalau misalnya dikumpulin dari membaca, terus membaca, mendengarkan, dan mendengarkan, itu tuh dari 3 mata pelajaran itu tuh bakal jadi totalnya 400 poin. Terus ditambah yang namanya Kijutsu atau menulis esai itu 50 poin. Jadinya total 450 poin. Buat bahasa Jepang doang. Iya, itu buat bahasa Jepang doang. Nah, setiap Daigaku atau setiap universitas membutuhkan minimal nilai yang berbeda-beda. Iya, betul sekali. Itu tergantung sih. Iya. Cuman ya kalau bisa ya tinggi. Iya, kalau Dalva waktu itu dapat berapa? Kalau saya, buat satu lagi, kan IJ itu kan 2 kali ya dalam setahun ya. Iya, dalam setahun itu 2 kali. Bulan Juni, bulan Juni sama bulan 11. Bulan 11 itu bulan berapa ya? Sorry, Januari, di Jepang tuh jadi kan November. Aduh, parah banget dah. Di Jepang tuh enggak nyebut Januari, Februari, Mei. Ichigatsu kan Januari. Berarti kan bulan 1 kan gitu. Jadi kita lebih sering. Kita kebiasaan gitu jadinya. Kayak itu anak-anak baru datang kapan? Bulan 4 gitu, bukan April. Makanya kadang orang tua juga bingung.
Iya. Nah, jadi IJU itu gitu dibagi dalam setahun itu 2 kali dilaksanakannya. Bulan Juni sama bulan November. Bulan 7 sama bulan 11. Bulan 6, bulan Juni. Juni. Oh Iya. Juli. Nah, buat yang pertama November pertama. Buat pertama Juni. Buat yang pertama Juni itu saya 200 berapa gak tahu, 224 kalau nggak salah. Tinggi lah. Iya, tinggi. Saya yang pertama tuh cuma 180-an loh. Ya segitu juga lumayan. Karena orang-orang di sekolah kita rata-rata 100 di bawah 150 tahu. Sih? Iya tahu. Oh, gitu ya. Cuman pokoknya jadi jangan kaget nih buat yang ngikutin EJU ini ya, karena level bahasa Jepangnya tuh emang lebih tinggi. Karena EJU kan menyetarakan kita sama orang Jepang, anak SMA. Jadi di levelnya Jepang. itu N1 ke atas sih. Iya sih, bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi lebih dari N2 EJU itu. Jadi wajar kalau misalnya kalian bukan orang Cina. Iya, kalau bukan orang Cina yang emang pakai kanji kan kayak Cina, terus Korea kan pakai kanji kan. Iya, mereka kan. Nah, umumnya nilai mereka emang lebih tinggi. Jadi kalau yang dapatnya nilai kecil, jangan berkecil hati. Yang penting cobain dulu masuk Daigakunya. Yang penting punya nilai itu dulu aja. Usaha dulu. Jadi nggak usah, misalnya kalian dapat IJU kecil, nggak usah langsung. Jangan langsung minder, iya. Terus nilai Nihongo udah kan? Nilai Nihongo kan udah. Terus kita omongin nilai selanjutnya. Kayak IPA tuh butuh 200. Iya. Total itu ya? Ya itu totalnya. Jadi di 3 itu di 2 yang kita ambil, nah itu totalnya 200. Iya. Nah, sama yang IPS juga sama, 200 juga. Dan jadi, matematika dikhususin. Cuma sendiri matematika itu jadi totalnya 200. Oh iya, jadi matematika sendiri gitu. Itu 200. Saya kecil lagi dapat. Dari 200. Sama sih juga. Volley itu saya cuma dapat 69. Guys, bahasa Jepang, sumpah. Aku nggak ngerti. Susah. Pokoknya setiap Daigaku tuh membutuhkan nilai yang berbeda-beda. Jadinya dicari dulu infonya, butuh nilai berapa. Nah, kalian baru semangat semangatin kerja keras di situ. Jadi yang paling penting ya tadi kayak satu kan minat, info Daigaku di mana, kita biar tahu kan dia syaratnya butuh IJU berapa. Persiapannya. Nah, baru persiapan di IJU kita mati-matian. Nah, gitu. Terus juga yang paling penting nih, ada Daigaku yang membutuhkan nilai bahasa Inggris. Itu juga. Nah, ada juga Daigaku yang kita nggak butuh nilai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kita ngumpulin nilai bahasa Inggris, nah itu kita bakal dapat nilai plus yang lumayan gede. Iya. Yang bener-bener di liriknya lirik banget ya. Makanya jadi kan tadi kan saya bilang kan, kalau misalnya kalian bukan orang Cina atau bukan orang Korea yang emang menggunakan kanji, kan kita emang pasti kalah dong di bagian yang namanya EJU itu, yang emang menggunakan kanji itu. Nah, kita menangin di bahasa Inggris. Kalian udah 12 tahun loh belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu dalam gimana sih penilaiannya gitu? Nah, kita harus ngapain sih? Kan ada 2 tes kalau di Jepang itu ya. Iya. Jadi tergantung universitasnya. Ada yang membutuhkan yang namanya TOEIC. Ntar kita tulis di sini, TOEIC. Terus ada yang membutuhkan lagi namanya TOEFL. Mungkin teman-teman udah pada TOEFL sih. Mungkin sih TOEFL pada tahu ya, cuman kalau TOEIC mungkin rada asing. Iya. Nah, misalnya TOEIC itu apa sih? Tes bahasa Inggris TOEIC biasa itu kan? Tes bahasa Inggris biasa. Nah, tesnya itu apa? Umumnya levelnya lebih rendah daripada TOEFL sih. Iya, betul banget Katanya sih. Iya. Cuman karena di Jepang itu bahasa Inggris susah gitu ya, menurut orang Jepang. Jadi orang Jepang juga baru belajar bahasa Inggris tuh kelas 3 SD. Sekarang? Oh iya, sekarang SD ya? 3 dulu SD. Katanya dari SMP. Oh gitu ya malah. Dulu malah dari SMP kalau dulu. Dulu katanya. Ya pokoknya belakangan ini Saiking Sensei bilang gitu. udah mulai dari SD. Tapi nggak tahu kelas berapa. Ya, pokoknya orang Jepang itu emang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Percayalah ya, lebih bagusan kita. Jadi kita harus berbangga tuh. Nah, dari situ makanya di Jepang itu rata-rata universitas bahkan kerja loh, Maru. Itu tuh TOEIC yang dibutuhin. Oh, bukan TOEFL. Bukan. Bahkan kalau udah punya TOEFL mungkin itu lebih baik. Oh, gitu. Nah, iya. Ya, pokoknya dicek lah. Daigaku kalian butuh apa? Iya, betul sekali. Nah, ini di TOEIC ini ujiannya apa aja, Maru? Nah, iya, kita sekarang jawab pertanyaan Dalva tuh. Nah, jadi di TOEIC ini itu kalau saya kan ikutnya waktu itu TOEIC ya. Iya. Nah, itu tuh ada berapa ujian ya? Pokoknya ada yang namanya listening. Ada listening. Ada listening, terus ada readingnya. Ya cuma 2 berarti ya? Kayaknya cuma 2 itu deh. Iya, cuma 2 itu doang. Listening sama reading doang. Nah, udah itu doang sih. Nah, terus pembagian nilai gimana? Bagian nilainya ya. Jadi nilai maksimalnya itu kalau buat TOEIC itu 990. Oke. Listening sama reading digabung jadi 990. Dan Marok itu dapat berapa? Saya waktu itu dapat nggak gitu gede sih. 895. Enggak itu gede. Itu udah mau mangting. Mangting apa ya? Udah perfect gitu. Udah perfect sih. Udah keren banget. Saya cuma dapat 560. Iya, nah jadi itu saya masuk Daigaku tuh kebantu banget gara-gara si TOEIC itu.
Oh, Maru nyerahin ya? Nyerahin justru saya. Dan emang TOEIC kalau di tempat saya tuh emang dibutuhin. Oh gitu nah, ya. Kalau misalnya nilai kita di atas 500, ya di atas 500 itu kita bakal dapat yang namanya plus point gitu loh. Nah, jadi ya saya lebihnya sekitar 395, ya udah. Jadi saya dapat plus point dari si 395 lebihnya itu. Kalau di universitas saya sih nggak dibutuhin TOEIC, jadi saya nggak ngeluarin gitu. Kalau yang pertama sih itu dibutuhin sih. Makanya, jadi kalau misalnya emang butuh TOEIC, apa kalau nggak dibilang dapat nilai plus dari TOEIC, nah itu wajib banget diambil. Tapi menurut saya sih udah kalian mending coba aja deh ujian. Iya sih. Ambil aja deh. Jadi ambil aja. Selagi kalian di Jepang, cobain aja semuanya deh. Iya nggak sih? Jadi ibarat kata gini deh, kalian nih assassin gitu ya, pembunuh gitu. Nah, kalian pegang pistol nih, pelurunya habis. Nah, musuh kira kalian udah nggak punya senjata apa-apa, tiba-tiba punya pisau nih si TOEIC di belakang gitu. Itu jadi cadangan tuh bagus banget. Jadi sewaktu-waktu kalian misalnya mau di universitas lain gitu kan, iya kan, itu kepake banget. Jadi kan nggak perlu, gue belum ngambil nih misalnya, aduh gimana harus ngambil buru-buru, kan gak ada waktu kan. Trik aja misalnya ujian bulan 7, hasil kan 2 bulan lalu kan. Iya, makanya 2 bulan lagi baru dapet kan. Makanya 2 bulan lalu. Nah, gitu. Terus juga masalah persiapan nih, mendingan nyiapin daigaku berapa banyak sih? Oh iya benar juga, sensei sih ya. Dan bukan sensei sih, emang bagusnya sih minimal 3 sih. Jadi kalian minimal milih 3 universitas. Nah itu gimana menurut Maru? Nah 3 itu, yang 3 itu ya, yang pertama tuh kita siapin yang gampang, jadi yang emang pasti kita masuk. Terus yang kedua itu kita masukin yang mama, jadi kayak di tengah-tengah. Ya 50-50. Iya 50-50, 50-50 masuk, 50-50 nggak masuk. Dan yang terakhir itu yang ya mustahil buat masuk. Pokoknya susah banget deh buat masuk situ. Cuman pokoknya levelnya lebih tinggi gitu, daripada yang 50-50 itu. Jadi mungkin 70-30 kali, kemungkinan gagalnya 70-30 masuk. Bahkan mungkin kali. Nah, itu disiapin kayak gitu. Kenapa kayak gitu, Maru? Kenapa harus 3? Kenapa kayak gitu? Jadi pertama kita tuh nyiapin dulu nih yang susah nih. Kita cobain yang susah. Kalau misalnya ternyata kita hoki, kita dapat yang 20% atau 30%-nya yang malah ternyata masuk, kita senang, ya kan gitu. Terus kalau misalnya kita nggak dapet, ya udah kita masih punya 2 cadangan lagi. Nah, yang kedua ini yang 50-50, ya udah nih kita anggap aja ini pertarungan terakhir kita nih di sini. Karena kan ya umumnya sih yang 50-50 ini tuh yang emang kita yang emang jurusannya kita nggak bisa masuk sebelumnya, tapi di sini ada gitu. Oke. Jadinya sebisa mungkin sih Ishokenmei Ganbate Kudasai deh yang pasti sininya. Berjuang sekuat tenaga mati-matian buat yang ini. Nah, kalau misalnya ini masuk kan ya udah tetap senang. Kalau misalnya nggak masuk, ya udah mau nggak mau deh yang terakhir ini nih. Kan gitu. Jadi levelnya kan mulai dari yang paling tinggi, yang tinggi sama yang rendah gitu. Nah, kalau nggak masuk jadi masih tetap ada cadangan. Seenggaknya kalian nggak jadi pulang ke Indonesia dengan tangan kosong gitu. Jadi ya 3 minimal buat cadangan ya. Betul. Dan ya kalau bisa sih 3-3-nya kalian jurusannya jurusan peminatannya sama sih, ya nggak sih? Iya, kalau bisa sama semua. 3-3-nya kan, karena misalnya kan tadi yang mau bilang kan, yang terakhir ini kan misalnya yang paling rendah kan karena nggak misalnya paling rendah kan, siapa tahu nggak ada, iya nggak sih? Iya. Kalau bisa kalian cari 3 minat kalian tuh ada di universitas itu gitu. Kalau Dalva waktu itu 3 universitas itu apa? Pertama nih, saya yang paling pertama ini sebenarnya dibilang minat sih enggak sih. Cuman ada sangkut pautnya. Jadi yang pertama itu Universitas Ekonomi gitu ya. Universitas Ekonomi. Cuman di ekonomi ini ada yang namanya Kamoku-nya itu. Kamoku itu pelajaran ya? Iya, pelajaran. Materi pelajaran itu ada sangkut pautnya sama keminatan saya. Jadi saya ambil gitu. Oke. Nah, buat yang kedua, ini minat saya banget di sini gitu. Ada benar-benar ya emang ini gitu. Minat saya di sini yang 2 ini gitu. Cuman ya sama gagal lagi kan. Nah, di yang ketiga ini juga ada sangkut pautnya gitu. Dan saya terima yang di sini yang ketiga. Untung tuh nyiapin 3. Iya. Bahkan saya buru-buru banget sih, ya nggak sih? Iya, yang ketiga ya mepet yang ketiga banget sih mepet banget sih. Makanya bagusnya kalian nyiapin dari awal udah ada semua tuh ya gitu, biar nggak buru-buru gitu. Pokoknya udah tenang. Bener banget. Penting banget guys nyiapin dari awal tuh. Terus setelah itu apa lagi, Maru? Nah, kita ke part selanjutnya yaitu pas hari H ujian. Nah, jadi pas hari H ujian itu kita mesti pakai baju apa gitu. Terus apa yang kita mesti siapin sih? Kalau menurut saya, pertama mental harus disiapin. Oh iya, pasti sih. Jadi kalian harus siap banget gitu, kayak deg-degan ya pasti deg-degan sih. Pasti sih. Kinco, Pak. Enggak sih, saya nggak deg-degan sama sekali loh, jujur aja.
Cuman pas lagi di kereta saya berdiri, semakin deket saya sama stasiun saya mesti turun, semakin dekat saya tempat ujian kan pegangan ini kan. Tiba-tiba kayak kok saya nggak deg-degan sama sekali, cuman kayak kok kaki saya lemes ya gitu. Terus tiba-tiba kok pusing ya, perut sakit gitu. Tapi saya kagak berasa deg-degan sama sekali. Cuman ternyata alam bawah sadar saya takut gitu loh. Iya, bener banget. Jadi gitu guys, ini dibilang deg-degan sih enggak ya, cuman kayak saya nih pas udah masuk bis, kan saya di hotel kan, berhenti di hotel terus mau ke universitasnya, saya naik bis. Di bis tuh saya mual-mual tiba-tiba. Oh gitu. Saya pikir ini gara-gara sarapan saya kan salah kan. Saya juga mikir kayak gitu, apa aduh ini sarapan, apa saya masuk angin gitu ya. Saya mikir kayak gitu soalnya. Wah, jadi saya di bis tuh kayak kan saya sering gitu kan. Baru tahu kan saya sering gitu. Nah, saya gitu. Nah, mungkin itu paniknya. Jadi alam bawah sadar jadi gitu. Makanya kalian harus mental benar-benar disiapin. Betul. Banget. Setelah ujian saya hilang saya pas lagi pulang setelah ujian biasa aja loh. Biasa aja ternyata. Jadi kepres banget. Jadi makanya kalau bisa malam sebelum hari H-nya itu kalian udah harus disiapin mentalnya. Jadi pas hari H udah kuat banget gitu. Jangan lupa doa. Iya. Minta restu orang tua. Telepon gitu. Iya, halo Ma, halo Pak, mau ujian? Makanya kalau ada doi sih ya disemangat. Waduh. Sayangnya gitu. Tahu saya disebut deh. Gitu guys. Sama buat baju gimana? Nah, buat baju itu wajib banget menggunakan yang namanya jas. Ya. Jadi baju formal gitu loh. Karena kan itu wajib banget. Kalau orang Jepang gimana sih? Kalau orang Jepang kan dia pakai, orang Jepang umumnya pakai seragam sekolah, seragam sekolahnya. Dan ya seragam sekolahnya ya pakai jas itu justru. Iya sih. Karena jas itu. Iya. Mereka pakai jas seragam sekolahnya. Karena kita ini kan makanya kita harus jas keren lah gitu. Iya, kalian harus tampil rapi juga lah. Pakai jas formal, terus pakai dasi. Baju dalamannya kalau nggak salah masih putih deh. Iya, masih putih. Nah, terus kos kakinya masih panjang. Hitam. Iya. Oh, hitam ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, cuman bagusnya sih menurut saya. Menurut saya sih, nggak tahu juga sih. Sama pantofel. Oh iya, sama pantofel. Ya jelas lah kan jas. Iya, terus juga ingat jangan lupa yang namanya kartu ujian. Oh iya. Karena banyak loh yang lupa kartu ujian kan. Nggak bisa. Ngeselin banget pasti. Iya. Sama kalian harus tampil rapi lah kalau bisa. Kayak rambut dicukur, dipendekin, kumis dipotong gitu kan. Ntar saya batuk dulu. Karena yang paling penting itu Daiinsho. Nah, gitu. Daiinsho itu tuh jadi kayak first impression. Gitu. Nah, itu penting. Penting banget itu urusan deh. Nah, terus hal apa aja sih yang mesti dilakuin nih sesudah ujian nih? Setelah kita mensetsu atau ujian Shorombun itu. Iya. Nah, jadi kalau buat setelah ujian nunggu hasil. Iya gitu. Bener sih. Rata-rata 2 minggu ya nggak sih? Paling lama. Wah, saya sih sekitaran 2 minggu lah. Meru 2 minggu ya? Iya. 2 minggu rata-rata 10 hari gitu kan. Iya, nunggu Gokaku Hapyo. Iya, Gokaku Hapyo. Jadi itu tuh nunggu kita, dan setelah hasilnya keluar, kalau misalnya kalian nggak keterima, ya kalian langsung coba lagi ke yang pilihan kedua kalian itu. Kedua atau pilihan gitu. Ketiga kalau misalnya udah yang keduanya nggak bisa juga. Nah, itu kalau misalnya keterima. Dan kalau kalian keterima, kalian harus yang namanya Tetsuzuki ya nggak sih? Apa namanya? Apa ya namanya ya? Ngurusin surat-surat gitulah. Syarat selanjutnya begitu buat misalnya bayar uang sekolah. Ya, dan apa kan banyak kayak misalnya gitu kan. Iya, kan banyak syuri kan banyak kertas-kertas gitu kan yang kayak misalnya data diri kita gitu. Terus di Indonesia siapa yang bakal bayar uang sekolah terus segala gitu. macam. Ntar kan kita bisa tulis semua di situ. Itu paling ribet sih. Paling malas ngurusin gitu kan. Udah gitu kan isi kanji semua, bingung bacanya. Mungkin kalau misalnya sekedar data diri sih kita sering gitu. Cuma kalau misalnya kayak lain-lainnya kan kayak uang gitu kan, uang kan harus apa ya, terus juga kan masih ngobrolin ke orang tua segala macam. Itu paling itu sih ya Tetsuzuki-nya. Dan setelah pembayaran itu gimana, Maru? Jadi setelah Tetsuzuki atau ngurusin formulir dan bayar-bayaran itu, kita tuh mesti yang namanya pindah alamat. Oh iya. Jadi misal nih, kan kayak saya sekarang tinggal di daerah Shizuoka bagian Fujinomiya, terus kuliahan saya di daerahnya Iwata, nah saya mesti pindah alamat ke Iwata. Karena kan ya dari Fujinomiya ke Iwata itu jaraknya sekitar 1 jaman. Enggak, 2,5 jam itu naik kereta. Jadi kan nggak mungkin dong kalau misalnya pulang pergi kan. Jauh juga Maru ya? Lumayan sih. Nah makanya itu jadi kita mesti pindah alamat. Beda setengah jam dong Mas. Oh gitu ya? Kalau Dalva pindah ke mana berarti? Saya dari Fujinomiya ke Kofu. Saya ke Yamanashi, Beda prefektur kalau saya. Gitu. Jadi kalau saya untung masih sama prefektur. Jadi kalau saya sekitar dari Karawang ke Bandung gitu. 80 kilo lebih. Berarti mungkin buat ngurusin
pindah alamat itu tuh bakal lebih susah Dalfa ya. Iya, makanya Soalnya lebih ribet. pindah alamat di Jepang tuh ribet sih ya. Iya, makanya Ha-ha. ribet banget sumpah. Males banget. Iya, Pengennya nggak mau pindah tapi jauh. makanya Seriusan deh. Nggak bohong. enak gitu sih ya sebenarnya Iya. apa di tempat yang sama. Lagi juga udah kebiasa kan. Iya, makanya. Gitu. Ya Nah. itu sih paling. Dan Terus? next apa? Jadi abis pindah alamat itu biar sekolah lebih murah kita cari Shogaking. Shogaking itu bahasa Indonesianya adalah beasiswa. Atau scholarship. Jadi di Jepang tuh Shogaking ada 2 macem. Ada 3 macem. Jadi yang pertama itu Shogaking yang kita mesti balikin. Jadi kalau di Indonesia atau di luar negeri mungkin lebih kayak student loan, pinjaman buat mahasiswa. Di Indo tuh banyak kan juga ada ya. Saya kurang tahu ya, soalnya saya langsung ke sini sih lulus SMA. Nggak Terus? paham jadinya. Terus yang selanjutnya itu ada yang bentuknya dengan potongan, jadi kayak diskon. Jadi misal uang sekolah kita misalnya 10 juta ya gitu. 10 juta. Nah, di diskon 10%, berarti kan diskonnya kan 1 juta. Nah, Iya. berarti kita cuma bayar 9 juta gitu. gitu. Terus selanjutnya itu ada yang tipenya tuh jadi kita kayak dapat gengking gitu loh. Kita jadi kayak dapat cash. Kita dikasih duit gitu. Oh iya, per bulan. Umumnya sih per bulan Iya. ya. Mm-mm. Bahkan ada yang full tahu, misalnya dibayarin uang sekolah juga plus kita dapat Nah, gengking. Iya, jadi kita bisa ambil tuh yang si potongan uang sekolah sama Iya, yang gengking ini. Itu bisa 2 itu. Jadi udah banyak banget sampai kita tuh yang orang Iya. Indonesia dapat 2 macam beasiswa ini. Jadi pertama uang sekolahnya dia udah dipotong sekitar berapa puluh persen gitu, kalau nggak 50%-an deh. Nah, terus dia juga dapat si gengkin atau cash ini. Iya. Nah, jadinya cashnya ini tuh bisa dipakai buat bayar sekolah. yang potongannya Yang potongan itu sisanya jadi bisa kan. nutupin. Iya. Bahkan bisa dipakai buat hidup juga. Iya, makanya. Jadinya kayak sekolah gratis gitu loh. Dan ini sih ya, di Jepang itu buat orang asing banyak banget. Buat orang asing bisa dibilang banyak banget. Jadi di setiap universitas beda-beda. Iya, Iya nggak sih? Dan pasti ada. pasti ada. Seriusan. Walaupun satu pasti ada. pasti ada, bener banget. Walaupun satu pasti ada. Makanya. Jadi sebenarnya kalau pengen gampang ya setelah masuk kuliah. Soalnya kalau misalnya sebelum masuk kuliah kayak misalnya beasiswa Max gitu kan kayak Iya. yang mau buka Gakusho. Nah, itu kan susah kan Iya. se-Asia itu. Bener banget. Jadi kalian jangan berkecil hati gitu. Kalau Jadi misalnya emang nggak dapet yang si Max itu jangan Gitu. berkecil hati. masuk Masuk dulu. Usaha itu dulu aja. banyak banget nggak bohong. Makanya tenang aja Jadi, sebenarnya. Kayak buat orang asing tuh, apalagi Indonesia, kita bukan memperbaiki Indonesia, tapi emang bener ya. Iya, bisa Faktanya dibilang orang Indonesia tuh rata-rata dapat beasiswa. rata-rata dapat beasiswa. Soalnya bagi orang Jepang, orang Indonesia lebih ini tau. bahasanya juga sih ya nggak sih? Iya, banyak yang bilang ya. Iya sih. Sekali lagi Lebih bukannya unggul. kepengen naikin derajat Indonesia, Iya, tapi iya ya bagi menurut kita sih, menurut mereka orang iya. Indonesia tuh mulai dari sifatnya, terus juga kita ngomong bahasanya Iya. gitu. kita ya lebih unggul lah gitu. Ya lebih menurut unggul mereka. lah. Pokoknya kita punya kelebihan di Iya. mata mereka gitu. Iya, di mata mereka kita punya kelebihan gitu. Makanya gampang banget sih. Mm-mm. Pasti ada Pasti pokoknya. ada. Yang penting Walaupun satu, pasti kalian ada. pinter nyarinya. Iya. nggak sih? Bukan pinter, rajin. Oh iya, jadinya. rajin bener banget. Jangan kayak udah nggak dapet nih Iya, kita nih iya, gitu. jangan kayak gitu, jangan kayak udah Bahkan nggak di dapet. swasta aja ada tahu. Ada ya? Ada Oh. di semuanya. Berarti sebenarnya masuk swasta pun, oh iya deh, ada. Orang di Pernah saya denger ada saya. kok. Ada yang pernah dapat potongan 50 apa 60% gitu. Iya, makanya. Jadi dari uang sekolah 30 juta kalau nggak salah iya, ya. 50% Iya kan 50% berarti cuma 15 kan lumayan banget. Yang penting kalian rajin udah Mm. masuk kuliahnya itu gitu. Jadi Iya. kata Kang Gila kan, kata senpai gitu kan, maksudnya ada aja orang yang biar misalnya dapat potongan 50% itu dari nilai bagus gitu kan. Oh, Ada yang nilai Absensi mama juga. iya absensi gitu kan. Oh iya, absensi penting juga sih. Iya, absensi juga penting. Sama ya nilai mama ya dapatnya misalnya enggak 50%, 20% Iya, misalnya tapi tetap gitu. dapat gitu. Iya, tapi tetap dapat. Gitu. Makanya gak usah patah semangat. Betul. Masuk dulu Masuk dulu. baru cari info soal Yang penting Shogaking. usaha. Iya, bener banget. Terus setelah Shogaking ada apa aja sih, Maru? Abis Shogaking, abis Shogaking ya udah kita tinggal nikmatin masa kuliah deh. Gitu. Yeay. Nikmatin masa kuliah. Nikmatin masa kuliah yang jomblo cari cewek. Oi, belajar. Oh iya, lupa. Tujuan belajar. Iya, tujuan masuk kuliah belajar, jangan cari cewek ya. Lebihan gitu. Tuh, guys. Itulah. Paling ya gitu aja sih ya. Iya nggak sih? Info Oh, buat. Iya loh, terus juga ada beberapa kuliah yang butuh namanya hosyonin atau penjamin. Iya. Iya, jadi sebisa mungkin ya datang ke Jepang jangan cuma belajar, jangan cuma Bikin- part time bikin doang. koneksi juga. Iya, bikin koneksi juga yang banyak, cari teman yang banyak, apalagi kalau misalnya sama orang Jepang. Bener banget sih. Jadi seandainya
kalian nanti sekolah butuh yang namanya penjamin, nah udah ada penjaminnya tuh, orang yang dekat sama kita. Kan kayak misalnya saya pindah ke Iwata, nah saya udah punya channel nih buat saya kerja, jadinya saya ke Iwata udah gak usah cari kerja lagi loh. Iya, enak jadi banget bener-bener cuma dipindahin, jadi dia cuma bilang ini si Marcel nanti pindah ke sini ya, udah kayak gitu doang, sekedar begitu doang, kelar ya udah. Enak ya. Seenggaknya buat awal-awal kalau misalnya saya nggak betah di situ, ya saya tetap masih punya pemasukan gitu loh. Entah buat biaya saya makan kan gitu. Jadi nggak nyusahin orang tua deh. Saya bisa nggak minta Koministop ya? Mungkin bisa deh kan, itu franchise soalnya. Iya juga sih. Coba nanya deh ntar saya. Oke lah. Paling segitu aja sih guys. Iya nggak? Iya, kalau dirasa bermanfaat, tolong jempolnya dipencet. Jempolnya bukan dipencet. di gini ya, tapi itu yang di tombol di bawah itu tuh ada kan. Di like yang ya. gini tapi. Iya, betul. Terus juga kalau misalnya yang punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar apa enggak DM di Instagram kita nih. Di kolom deskripsi ditulisin kok, selalu ada. Iya, atau enggak di sini muncul kan biar Marung ngedit. Di sini muncul ntar ntar muncul nih di sini nih. Ntar muncul. Terus sama di-share. Kalau biar bermanfaat ya, orang-orang juga tahu jadi, gimana sih. Biar semua orang tahu gimana persiapannya apa aja. Terus juga dukung channel ini terus dengan cara di subscribe guys. Oke. Pokoknya sekian dulu deh buat hari ini ya, video sharing-sharingnya gitu. Iya, terus juga yang terakhir, channel kita tuh upload setiap 2 hari sekali. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, nyalain lonceng notification gitu, yang ting gitu. Jadi kalau misalnya baru upload kayak saya gitu, iya, langsung muncul. Gitu. Jadi kalian bisa pertama gitu guys. Mantap. Komen pertama nih gitu. Walau nggak dapet cinta pertama, harus nonton pertama. Iya, gitu. Apaan nyambung sih. Yaudah deh kalau gitu ya. Yaudah. Sekian dari kita. See you. Dadah.